warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Aini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kampus STKIP PGRI Sumeneb semester 7 dengan NPM 21882011A226079. Jadi pada kesempatan kali ini, video kali ini untuk menuju tugas mata kuliah ujian akhir semester, yaitu seminar sastra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul Representasi Ketidakadilan Gender dalam Novel Lavender karya Astri Salvia Asnani. Nah, di sini mengapa saya tertarik pada judul tersebut? Karena dalam novel tersebut, jadi objek yang saya pilih di sini adalah sebuah novel. Mengapa judul tersebut representasi ketidakadilan gender? Karena dalam sebuah novel tersebut menceritakan bagaimana seorang perempuan yang bisa memerankan dirinya, bisa mendapatkan haknya berkat dengan perjuangan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, bisa juga dikatakan dengan tokoh lain atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi yang memperjuangkan ketidakadilan tersebut adalah seorang perempuan dari tokoh utama yang ada dalam novel tersebut, yaitu yang bernama Kalista. Mengapa merepresentasikan? Yaitu ditinjau dari pengertian tersebut, representasi adalah sebuah perwakilan seseorang terhadap orang lain atau satu orang dengan kelompok lain. Itu yang dinamakan dengan representasi. Gender, mengapa saya juga mengambil satu kata gender dalam proposal tersebut? Karena seorang perempuan yang bisa memperjuangkan dirinya mendapatkan haknya yang harus dimiliki oleh seorang perempuan ataupun tokoh lain yang ada dalam novel tersebut. Jadi seperti itu. Dan untuk yang kedua di rumusan masalah, yaitu yang pertama, jadi ada dua, yaitu bagaimana representasi ketidakadilan gender pada novel Lavender karya Astri Salvia Asnani. Terus yang kedua, bagaimana stereotip dalam novel Lavender karya Astri Salvia Asnani. Mengapa demikian stereotip? Jadi pada novel tersebut ditinjau dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender di situ. Yang paling banyak dalam novel tersebut adalah bentuk stereotipnya. Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya, manfaat dari tujuan dari penelitian tersebut adalah yang pertama untuk mendeskripsikan bagaimana representasi ketidakadilan gender yang ada dalam novel Lavender tersebut. Terus yang kedua, mendeskripsikan bagaimana stereotip ketidakadilan gender dalam novel Lavender karya Astri Salvia Asnani. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Dan untuk yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Kata kunci dari sebuah proposal saya adalah representasi, ketidakadilan, dan yang terakhir adalah gender. Apa sih yang dinamakan dengan representasi? Jadi menurut sepemahaman saya, yang dinamakan representasi adalah sebuah bentuk perwakilan dari seseorang terhadap orang lain atau satu orang dengan kelompok lain. Itu yang dinamakan dengan sebuah representasi. Dan yang kedua yaitu ketidakadilan. Jadi sepemahaman saya, ketidakadilan di situ adalah sebuah perlakuan tidak sama terhadap satu orang dengan orang lain. Itu yang dinamakan dengan ketidakadilan. Terus yang dinamakan gender adalah sebuah perlakuan atau sifat dari seorang laki-laki maupun perempuan. Itu yang dinamakan dengan gender. Dan poin yang terakhir dari definisi operasional di sini adalah novel. Mengapa saya mengambil novel? Karena objek yang saya pilih dalam
proposal saya adalah sebuah novel. Dan yang dinamakan dengan novel adalah sebuah karangan fiksi seseorang yang dituangkan atau disajikan dalam bentuk karya sastra. Jadi untuk yang ketiga di metode penelitian. Yang ketiga adalah metode penelitian. Apa sih yang dinamakan dengan metode? Jadi menurut pemahaman saya, metode adalah sebuah cara atau langkah-langkah bagaimana kita mendapatkan hasil dari kerja kita secara baik dan semaksimal mungkin. Itu yang dinamakan dengan metode, atau tahapan-tahapan bagaimana mendapatkan sebuah hasil dari penelitian tersebut. Itu yang dinamakan dengan metode. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian di sini adalah yang pertama yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian di sini metode riset kepustakaan. Dan adapun sumber data dari penelitian proposal saya adalah novel, yaitu yang berjudul Lavender. Penulisnya atau pengarangnya Astri Salvia Azlani. Tahun terbitnya 2022 dan jumlah halamannya adalah 320 halaman. Itu dari sumber data. Dan untuk yang ketiga yaitu prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data di sini ada dua, yaitu metode baca, dan yang kedua adalah metode catat. Metode baca di sini dibaca secara berulang-ulang. Jadi kurang lebih saya membaca dari novel tersebut 3 kali. Dan metode catat di sini, jadi ketidakadilan gender di sini dicatat seperti apa, di halaman berapa. Itu yang saya lakukan dalam proposal tersebut. Jadi yang untuk selanjutnya yaitu analisis data. Jadi analisis data di sini, fokus penelitiannya di sini adalah proposal di sini fokus penelitian bentuk ketidakadilan gendernya. Terus yang kedua yaitu fokus utama, yaitu fokus utama pada proposal tersebut adalah ketidakadilan gender. Ketidakadilan gendernya itu seperti apa, dan yang kedua yaitu representasi, bentuk perwakilannya dalam sebuah novelnya itu seperti apa. Itu yang fokus utama. Terus yang terakhir yaitu teori yang digunakan dalam proposal tersebut adalah teori sosiologi sastra, yaitu Bapak Sapardi Djoko Damono. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Jadi pengecekan keabsahan data di sini menurut saya yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Jadi di sini saya menggunakan dua cara atau dua metode, yaitu metode dibaca secara ulang-ulang dan juga agar bisa menemukan atau memeriksa makna secara sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Itu yang pengecekan keabsahan data. Untuk yang terakhir yaitu tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian, bagaimana saya bisa memperoleh data tersebut? Yang pertama yaitu tahapan pendahuluan. Maksudnya tahapan pendahuluan di sini saya mencari referensi dari skripsi kakak tingkat yang sebelumnya, membaca jurnal, membaca buku dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah membaca novel tersebut, membaca novel terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu pengembangan penelitian. Jadi pengembangan penelitian seperti saya membaca proposal kakak tingkat. Misalkan di metode penelitiannya itu seperti apa. Jadi di metode yang saya gunakan, proposal yang saya teliti di sini dikembangkan lagi agar tidak plagiasi, bisa dibilang seperti itu. Terus yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian di sini maksudnya yaitu kapan saya menemukan data-data yang ada dalam novel tersebut, dan kapan saya membacanya secara berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu penulisan laporan.
dari tutur kata maupun tingkah laku. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.